Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, hiduplah seorang gadis bernama Amira. Umurnya baru 21 tahun, namun wajahnya sudah menyimpan banyak cerita tentang perjuangan hidup. Sejak ayahnya, Pak Hashim, meninggal dunia 5 tahun lalu, Amira hidup hanya berdua dengan ibunya. Sang ibu, seorang buruh tani, bekerja dari pagi hingga sore demi sesuap nasi. Sementara Amira membantu dengan cara berjualan sayur di pasar desa setiap pagi. Namun dalam hati kecilnya, Amira menyimpan satu mimpi besar. Ia ingin keluar dari lingkaran kemiskinan yang membelenggu keluarganya. Ia sering memandang jauh ke jalan raya, melihat bus antar kota melintas, lalu berbisik dalam hati, entah bagaimana rasanya pergi ke luar negeri. Apakah mungkin seorang gadis miskin seperti aku bisa mendapatkan kehidupan yang lebih baik? Suatu hari, seorang tetangga yang baru pulang dari Malaysia bercerita bahwa di Kuala Lumpur ada banyak peluang pekerjaan. Kalau berani coba, kamu bisa kerja di syarikat. Malaysia itu negeri yang tertib, banyak orang baik, dan kalau rajin, cepat berjaya, kata tetangga itu sambil tersenyum. Kata-kata itulah yang menyalakan api keberanian dalam hati Amira. Meskipun hanya lulusan SMA, ia memutuskan untuk merantau. Sang ibu awalnya menolak dengan berlinang air mata. "Amira, kau perempuan, bagaimana kalau nanti kau ditipu orang? Malaysia itu jauh, Nak." Namun Amira menggenggam tangan ibunya erat. "Ibu, izinkan aku mencoba. Aku tidak mau seumur hidup kita begini. Aku mau kerja keras untuk ibu. Percayalah, Allah akan menjagaku." Beberapa minggu kemudian, dengan bantuan seorang kawan, Amira berhasil mengurus dokumen perjalanan. Ia berangkat dengan membawa sebuah tas kain lusuh berisi baju-baju sederhana, ijazah SMA yang dilaminating seadanya, dan map kertas coklat untuk surat lamaran kerja. Tak ada koper mahal, tak ada sepatu baru, hanya semangat dan doa yang ia bawa. Perjalanan dari desanya menuju pelabuhan memakan waktu seharian penuh. Ia duduk di dalam bus ekonomi yang sempit, dikelilingi orang asing. Beberapa penumpang melirik penampilannya. Sebagian mengernyit melihat bajunya yang pudar warna. Tapi Amira hanya menunduk, berusaha menguatkan diri. Setelah melewati perjalanan panjang, akhirnya ia tiba di Kuala Lumpur. Begitu turun dari bus, matanya terbelalak. Jalan raya yang bersih, gedung-gedung tinggi yang berkilauan memantulkan sinar matahari. Saat berdiri di depannya, Amira merasa tubuhnya bergemetar. Ia melihat pantulan dirinya di kaca besar itu. Jilbab abu-abu sederhana, wajah lelah karena perjalanan jauh, tas kain di bahu, dan sepatu kain yang sudah menipis solnya. Tak ada koper mahal, tak ada sepatu baru, hanya semangat dan doa yang ia bawa. Keesokan paginya, Amira berjalan menuju sebuah syarikat besar yang kabarnya sedang membuka lowongan kerja. Gedung itu tinggi menjulang, dengan dinding kaca yang berkilau memantulkan sinar matahari. Saat berdiri di depannya, Amira merasa tubuhnya bergemetar. Ia melihat pantulan dirinya di kaca besar itu, jilbab abu-abu sederhana, wajah lelah karena perjalanan jauh, tas kain di bahu, dan sepatu kain yang sudah menipis solnya. Di dalam hatinya muncul rasa minder. Apakah aku pantas masuk ke gedung semegah ini? Pikirnya. Orang-orang yang keluar masuk gedung memakai jas, blazer, atau baju kerja rapi. Sebagian wanita tampak membawa tas mewah, sementara pria-pria berjas berjalan dengan penuh percaya diri. Namun Amira menarik napas panjang. Ia menggenggam erat map coklat di tangannya dan berbisik. "Aku datang bukan untuk terlihat indah. Aku datang untuk berjuang. Kalau aku pulang dengan tangan kosong, ibu akan kecewa. Tidak, aku harus coba." Dengan langkah kecil namun pasti, Amira menyeberang jalan menuju pintu kaca besar gedung itu. Satpam di depan sempat menatapnya curiga, tapi Amira memberanikan diri untuk bertanya dengan sopan. "Bang, saya mau hantar lamaran kerja. Di syarikat ini betul?" Satpam itu sempat terdiam sejenak, menatap wajah polos Amira. Kemudian ia mengangguk singkat. "Iya dik, silakan masuk. Naik ke tingkat 3, counter pendaftaran."
Amira membungkuk sopan, lalu melangkah masuk. Aroma pendingin ruangan yang segar segera menyergapnya, jauh berbeza dengan udara pasar desa yang biasa ia hirup. Lantai marmer mengkilau membuatnya takut-takut menapakkan kaki, seakan ia berjalan di tempat yang bukan miliknya. Namun di balik semua rasa canggung itu, tersimpan harapan besar. Gadis desa yang lusuh itu kini berada di ambang pintu sebuah kesempatan. Ia tidak tahu bahwa beberapa jam ke depan, hidupnya akan berubah selamanya. Amira duduk di kursi tunggu bersama beberapa calon pelamar lain. Hatinya berdebar kencang, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Dari kejauhan, ia memperhatikan pelamar lain yang berpakaian rapi. Kemeja licin, blazer hitam, sepatu mengkilap. Bahkan ada yang menenteng tas kulit mewah. Ia menunduk, menatap sepatu lusuh yang dipakainya, lalu menarik napas panjang. Aku tak boleh menyerah. Aku sudah datang jauh-jauh dari Indonesia. Aku harus coba, batinnya. Tak lama kemudian, seorang staf memanggil namanya dengan suara lantang. Amira binti Hashim, silahkan masuk ke bilik wawancara. Amira berdiri, merapikan jilbabnya, lalu melangkah masuk. Di dalam, ruangannya luas dengan meja kayu besar. Di balik meja itu, duduk seorang wanita Malaysia yang anggun, memakai blazer merah marun. Wajahnya cantik, namun tatapannya tajam menusuk. Dialah Puan Nadira, pengurus HRD yang terkenal dingin dan keras. Puan Nadira mengangkat wajah, memandang Amira dari atas ke bawah. Alisnya langsung terangkat, senyum sinis tersungging di bibirnya. Kamu yang mau melamar kerja di sini? Tanyanya, nadanya setengah mengejek. Amira menunduk sopan. Iya Puan, saya Amira, dari Indonesia. Puan Nadira tertawa kecil. Suaranya nyaring menusuk telinga. Ia menoleh ke staf lain yang duduk di sampingnya. Lalu berbisik seakan Amira tidak mendengar. Lihatlah, datang pakai baju lusuh begitu, mau kerja di syarikat antara bangsa. Lucu sekali kan? Beberapa staf menutup mulut sambil terkekeh. Amira mendengarnya dengan jelas. Tapi ia hanya menggenggam map coklat di tangannya lebih erat. Kamu pikir dengan hanya bawa lamaran kerja dan wajah polos begini, kamu boleh bersaing di sini? Lanjut Puan Nadira dengan nada meremehkan. Amira menelan ludah, suaranya bergetar, tapi tetap berusaha tegar. Saya mungkin tidak berpakaian bagus, Puan. Tapi saya punya kemauan, kerja keras, dan kesungguhan. Saya hanya minta diberi peluang. Namun bukannya menghargai, Puan Nadira justru makin sinis. Ia menyandarkan tubuh di kursi, menatap Amira dengan jijik. Peluang? Anak desa sepertimu hanya akan mempermalukan nama syarikat ini. Kau tidak punya gaya, tidak punya standar. Bahkan caramu bercakap pun kampungan. Kau sepatutnya balik saja ke Indonesia. Malaysia bukan tempat untuk orang yang tidak tahu cara tampil layak. Kata-kata itu menusuk hati Amira seperti pisau. Ia menunduk dalam-dalam, air matanya hampir jatuh. Ingatannya melayang ke wajah ibunya yang melepaskan dengan doa dan harapan. Kalau aku gagal di sini, bagaimana aku bisa membawa pulang kebahagiaan untuk ibu? Namun ia tidak mau menyerah. Dengan suara lirih, ia berusaha menjawab. Puan, tolong jangan lihat saya dari pakaian saya. Lihatlah dari hati saya. Saya datang ke Malaysia bukan untuk berfoya-foya. Saya datang untuk bekerja, untuk membantu ibu saya di kampung. Puan Nadira mendengus.
Ia berdiri, berjalan mengelilingi Amira, lalu berhenti tepat di depannya. Tatapannya menusuk tajam. "Berani sekali kamu melawan kata-kata saya. Ingat, gadis miskin sepertimu tidak akan pernah mampu mengubah nasib. Jangan bermimpi terlalu tinggi. Dunia ini tidak dibuat untuk orang sepertimu." Ruangan menjadi hening. Semua staf HRD menunduk. Ada yang merasa kasihan, tapi tak seorang pun berani membela Amira. Amira berdiri kaku. Dadanya sesak. Namun ia menolak menangis di depan orang-orang yang meremehkannya. Ia hanya menggenggam map coklat di tangannya lebih erat. Beberapa detik kemudian, Puan Nadira berkata dingin, "Cukup, kau boleh keluar sekarang. Jangan bazirkan masa saya dan masa syarikat ini." Amira melangkah mundur perlahan, hatinya hancur berkeping-keping. Rasanya dunia menolak kehadirannya. Setiap kata hinaan Nadira terngiang di telinganya. Namun tepat ketika tangannya hampir menyentuh gagang pintu untuk keluar, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Pintu bilik wawancara terbuka dengan suara berderit pelan. Dari sana masuk seorang lelaki paruh baya berwibawa mengenakan setelan rapi. Semua staf yang ada di ruangan itu langsung berdiri memberi salam dengan penuh hormat. Dialah Datuk Adrian, CEO besar syarikat itu. Amira berhenti di tempatnya, terkejut. Puan Nadira yang tadi angkuh tiba-tiba terlihat panik. Wajahnya berubah pucat. Datuk Adrian berjalan dengan langkah tenang. Pandangannya menyapu seluruh ruangan. Lalu terhenti tepat pada wajah Amira. Matanya langsung membesar dan raut wajahnya berubah seketika. Seolah ia melihat sosok yang sangat dikenalinya. "Kamu, siapa namamu?" tanya Datuk Adrian dengan suara bergetar. Amira menelan ludah, lalu menjawab perlahan, "Nama saya Amira, Datuk. Saya dari Indonesia." Ruangan wawancara itu hening. Semua mata kini tertuju pada sosok lelaki berwibawa yang baru saja masuk. Dato Adrian, CEO besar syarikat itu. Aura kepemimpinannya begitu kuat, membuat siapapun segan. Amira berdiri kaku di sudut ruangan, masih memegang map coklatnya erat-erat. Puan Nadira yang sedari tadi begitu sombong kini mendadak pucat pasi. Ia menunduk, berusaha menyembunyikan kegugupan di balik senyum kaku. Dato Adrian melangkah mendekat. Suaranya tenang namun tegas. "Kamu, siapa namamu?" Amira menelan ludah, mencoba menenangkan diri. "Nama saya Amira, Dato. Saya dari Indonesia. Saya datang untuk melamar pekerjaan di syarikat ini." Mendengar itu, mata Dato Adrian seakan bergetar. Ia memandang wajah Amira lama sekali, seolah ada sesuatu yang mengguncang hatinya. Kemudian, dengan suara yang terdengar pelan namun penuh emosi, ia bertanya lagi, "Ayahmu? Siapa nama ayahmu, anak gadis?" Amira terkejut dengan pertanyaan itu. Ia menjawab lirih, hampir berbisik, "Ayah saya almarhum Hashim, orang kampung di Jawa Tengah." Begitu nama itu terucap, Datuk Adrian terdiam. Matanya berkaca-kaca, tubuhnya sedikit bergetar. Ia mundur setapak, lalu menutup wajahnya dengan tangan. Semua orang di ruangan itu terpana. Lalu, dengan suara parau, Dato Adrian berkata, "Ya Allah, Hashim, guru yang menyelamatkan aku. Anakku, kau berdiri di depanku sekarang. Guru, ayah saya menyelamatkan Dato?" Tanyanya terbata-bata. Dato Adrian melangkah maju, menatap Amira dengan penuh haru.
Dulu saat aku masih muda dan belajar di Indonesia, aku hampir putus sekolah. Tidak ada biaya makan, tidak ada tempat tinggal. Semua orang menutup pintu untukku, kecuali seorang lelaki sederhana bernama Hashim. Beliaulah yang memberiku makan walau keluarganya sendiri serba kekurangan. Beliaulah yang menumpangkan aku tidur di rumahnya yang kecil, walau hanya di lantai beralaskan tikar. Air mata mulai jatuh dari mata Dato Adrian. Suaranya bergetar, namun penuh penghormatan. Kalau bukan karena ayahmu, aku tidak akan berdiri di sini sebagai CEO. Hidupku, karirku, semua berawal dari kebaikan seorang lelaki desa bernama Hashim. Dan sekarang, di hadapanku aku melihat anaknya yang datang jauh-jauh dari Indonesia, merendah diri, mencari peluang di syarikatku. Ruangan itu berubah sunyi. Staf HR menunduk, merasa malu. Puan Nadira bahkan tidak berani mengangkat wajah. Semua hinaan yang ia lontarkan tadi kini menjadi cambuk yang memalukan dirinya sendiri. Lalu, sesuatu yang tak pernah terbayangkan terjadi. Dato Adrian perlahan berlutut di hadapan Amira. "Maafkan aku, anakku. Aku tidak pernah mencari tahu bagaimana keadaan keluargamu selepas ayahmu wafat. Hari ini, Allah mempertemukan kita dengan cara yang luar biasa. Kau adalah anak dari lelaki yang telah berjasa besar dalam hidupku. Mulai hari ini, aku akan melanjutkan janji yang belum sempat aku tepati pada almarhum guruku. Kau akan kuangkat sebagai staf pribadi. Dan lebih dari itu, anggaplah aku sebagai ayahmu di negeri ini." Beberapa staf HR meneteskan air mata menyaksikan momen itu. Mereka tak menyangka seorang CEO besar rela merendahkan diri demi menghormati seorang gadis sederhana. Sementara itu, Puan Nadira merasa tubuhnya lemas. Kata-katanya yang tajam tadi kini menjadi racun yang menjerat dirinya sendiri. Ia ingin meminta maaf, namun lidahnya keluh. Amira dengan wajah penuh air mata menunduk hormat. "Terima kasih Dato, terima kasih Malaysia yang telah menerimaku bukan karena pakaianku, tapi karena hati yang tulus." Hari itu, detik itu, hidup Amira benar-benar berubah. Dari seorang gadis desa Indonesia yang dihina di ruang wawancara, kini ia berdiri sebagai sosok yang dihormati. Dan semua bermula dari pertemuan takdir yang ajaib antara anak seorang guru desa dan muridnya yang kini menjadi tokoh besar di Malaysia. Ruangan wawancara itu masih dipenuhi keheningan. Semua orang terdiam, seolah masih mencerna kata-kata Dato Adrian yang baru saja terucap. Amira berdiri di tengah ruangan dengan tubuh bergetar, matanya berkaca-kaca. Ia sama sekali tidak menyangka seorang CEO besar yang berwibawa rela berdiri di sisinya, bahkan menyebut keluarganya sebagai bagian dari sejarah hidupnya. Dato Adrian melangkah maju, menatap Amira dengan pandangan penuh wibawa sekaligus kelembutan. Suaranya bergema, tegas, namun syarat emosi. "Mulai hari ini, kau bukan lagi sekadar pelamar kerja. Kau akan kuangkat sebagai staf pribadi. Malaysia berhutang budi pada keluargamu, dan aku sendiri berhutang nyawa dan masa depan pada ayahmu." Kata-kata itu membuat dada Amira serasa meledak oleh rasa haru. Ia menutup wajah dengan kedua tangannya. Air matanya mengalir tanpa bisa ditahan. Semua hinaan, semua rasa sakit hati yang ia alami sejak tiba di Malaysia, seketika sirna digantikan dengan rasa syukur yang dalam. Di sudut ruangan, Puan Nadira yang tadi dengan congkak meremehkannya kini tampak pucat pasi. Wajahnya yang biasanya penuh percaya diri mendadak kehilangan warna. Bibirnya bergetar ketika ia mencoba berbicara. "Dato, saya
Saya tidak tahu, saya tidak pernah menyangka dia. Namun sebelum kalimat itu selesai, Dato Adrian mengangkat tangannya, memotong dengan tegas. Tatapan matanya menusuk, penuh ketegasan seorang pemimpin yang sedang menegur bawahannya. Itulah masalahnya Nadira. Kau hanya tahu menilai dari baju dan wajah seseorang. Kau menghina dia hanya karena penampilannya yang sederhana. Kau menutup mata pada keberanian, pada ketulusan, pada jiwa besar yang ia bawa. Ingatlah, Malaysia tidak butuh pekerja yang sombong. Malaysia butuh pekerja yang ikhlas, yang mampu bekerja dengan hati, bukan hanya dengan lidah. Puan Nadira menunduk, tak berani membalas. Wajahnya memerah, tangannya gemetar, sementara seluruh staf HR lainnya ikut menunduk malu. Mereka sadar, kesombongan dan rasa tinggi hati mereka baru saja dipatahkan oleh kebenaran yang begitu telak. Amira berdiri kaku, menunduk dalam-dalam ke arah Dato Adrian. Suaranya parau ketika akhirnya ia berhasil berkata, "Dato, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya hanya datang untuk melamar kerja. Saya tidak pernah menyangka ayah saya begitu berarti bagi Dato. Saya hanyalah anak desa miskin. Saya tidak layak menerima penghormatan sebesar ini." Namun sekali lagi Dato Adrian menggeleng tegas. Senyum tulus tersungging di wajahnya, meski matanya masih basah oleh air mata yang belum kering. "Tidak Amira, kau lebih dari layak. Justru karena kesederhanaanmu, karena keikhlasanmu, kau pantas mendapatkan tempat terhormat di sini. Kau membawa warisan kebaikan ayahmu. Dan hari ini, aku ingin memastikan kebaikan itu tidak akan pernah hilang. Mulai sekarang, kau akan bekerja langsung di sisiku. Anggaplah aku sebagai ayahmu di negeri ini." Suasana di ruangan itu berubah total. Beberapa staf HR lainnya ikut menitikan air mata, tersentuh oleh momen yang begitu langka. Mereka menyaksikan seorang pemimpin besar merendahkan dirinya, bukan untuk harta, bukan untuk kuasa, melainkan untuk membalas budi seorang guru desa yang pernah menolongnya. Amira menunduk dalam, tubuhnya bergetar menahan tangis. Dalam hatinya, ia berbisik lirih. "Ya Allah, di negeri orang, aku menemukan kemuliaan. Malaysia, terima kasih. Engkau telah mengangkat martabatku lebih tinggi dari yang pernah kubayangkan." Hari-hari berikutnya, kehidupan Amira benar-benar berubah. Dulu, ia hanya gadis desa dari Jawa Tengah, berjalan dengan pakaian lusuh di tengah kota besar, ditertawakan dan direndahkan. Kini, ia berdiri tegak di Malaysia sebagai wanita yang dihormati. Dengan gaji pertamanya, Amira langsung mengirim uang ke kampung halaman. Ibunya di desa terisak haru ketika menerima kiriman itu. "Alhamdulillah, anakku kini sudah berjaya. Malaysia benar-benar menjaga dia," bisiknya sambil menatap langit. Namun Amira tidak berhenti hanya pada keluarganya. Ia melihat banyak anak pekerja migran di Malaysia yang terpaksa berhenti sekolah karena orang tua mereka sibuk bekerja. Kenangan masa kecilnya yang penuh keterbatasan membuat hatinya tergerak. Ia menggunakan sebagian pendapatannya untuk mendirikan sebuah program bantuan pendidikan. Program itu sederhana, ruang belajar kecil dengan buku, meja, dan guru sukarela. Tetapi dari ruang kecil itu, lahirlah harapan besar untuk anak-anak yang hampir kehilangan masa depan. Kabar tentang program tersebut perlahan sampai ke telinga syarikat tempatnya bekerja. Banyak rekan karyawan terkejut bagaimana seorang gadis desa yang baru saja diangkat sebagai staf pribadi CEO masih sempat memikirkan orang lain. Kekaguman itu membuat nama Amira semakin harum. Hari itu tiba, sebuah majelis besar syarikat diadakan. Ballroom megah di Kuala Lumpur dipenuhi ratusan karyawan, mitra usaha, dan tamu kehormatan. Lampu-lampu kristal berkilauan, musik lembut mengiringi suasana. Di podium berdiri Dato Adrian, sosok yang kini tak hanya menjadi pemimpin Amira, tapi juga seperti seorang ayah baginya.
Dengan suara tegas namun penuh kebanggaan, ia berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini saya ingin memperkenalkan seseorang yang luar biasa. Seorang gadis desa dari Indonesia yang datang dengan langkah sederhana namun membawa ketulusan besar. Inilah Amira. Malaysia bangga menyambutnya karena keberanian dan ketulusan hatinya lebih berharga daripada pakaian mahal atau gelar bergengsi." Sejenak ruangan hening, lalu seluruh hadirin berdiri. Tepuk tangan bergemuruh memenuhi ruangan seperti gelombang ombak. Beberapa orang bahkan menitikkan air mata menyaksikan betapa tulusnya penghormatan itu. Amira melangkah ke depan, wajahnya berseri namun matanya berkaca-kaca. Ia membungkuk hormat lalu berdiri dengan tangan gemetar. Suara hatinya berbisik lembut, "Terima kasih Malaysia, engkau bukan hanya negeri jiran, engkau telah menjadi rumah kedua yang mengangkat martabatku." Air matanya jatuh di Dipi, tetapi kali ini bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang tak terkira. Ia teringat pada setiap langkah kakinya yang dulu diwarnai ejekan. Semua hinaan itu kini terhapus oleh tepuk tangan yang membahana. Bagi Amira, ini bukan sekedar kisah tentang dirinya. Ini adalah bukti bahwa ketelusan hati mampu menembus sekat bangsa dan pakaian lusuh bisa berubah menjadi simbol kehormatan. Dan di pangkuan Malaysia, seorang gadis desa menemukan martabatnya kembali. Seraya berjanji akan terus memberi manfaat bagi sesama. Malam itu, Amira resmi dikenang bukan hanya sebagai pekerja baru, tetapi sebagai simbol bahwa Malaysia adalah tanah harapan bagi siapa saja yang berani bermimpi.